Ada gak anime yang pertama kali kamu tonton dan ternyata zonk? Teman sebangkuku suka banget nonton anime, terus dia kasih aku saran nonton anime hari-hari sekolah. Karena dia bilang anime ini genrenya slice of life, latarnya di sekolah dan ada romansnya. Pokoknya tipe anime yang cocok buat pemula gitu deh. Episode awalnya memang manis banget, ceritanya si cowok suka sama cewek kelas sebelah. Tapi karena gak tahu cara kenalannya, akhirnya teman sebangku si cowok ini ngebantu buat nyomblangin. Tapi seperti yang kita tahu, kadang kalau dicomblangin gitu bukannya sukses malah jadi cinta segitiga. Yang zonk di sini tuh pas mulai masuk ke konflik utama. Si cewek kelas sebelah padahal udah suka ke si cowok dengan tulus. Tapi karena anak kelas sebelah ini tuh pendiam dan cewek baik-baik, si cowoknya itu kurang suka. Jadi dia nyari selingan, ngontak cewek sana sini, bahkan si cowoknya juga dengan teganya kayak menjalin hubungan gitu sama sahabat dari si cewek kelas sebelah ini. Pokoknya cowoknya itu enggak banget. Endingnya cukup bikin puas karena si cowok dapat karmanya. Menurut aku animenya cukup berat dan dark, jadi udah kelihatan dari filter animenya gitu, udah gelap-gelap banget, jadinya membekas di kepala aku. Dan ternyata genrenya itu harem, nggak ada ringan-ringannya sama sekali, nggak ada kayak manis-manis romance seperti yang aku bayangkan. Untuk kamu yang gampang kesel, aku gak akan rekomendasiin anime ini. Di anime atau manga, ada istilah orang yang hawanya tipis. Maksudnya bukan berwujud tipis kayak makhluk halus ya, tapi keberadaannya itu kurang menonjol di antara orang-orang. Aku baru ngerti istilah itu setelah nonton anime Kubo-san wa Moboyuru Sanai. Jadi, ada karakter cowok yang namanya Shiraishi Junta. Itu orangnya gak populer sama sekali. Saking gak populernya, orang aja banyak yang ngira kalau dia sering bolos kelas. Padahal dia orangnya rajin banget, bahkan dia juga rajin ngurus tanaman di sekolah. Yang bisa nemuin dia itu cuma Nagisa Kubo, temen sebelah bangkunya. Sebenarnya Shiraishi introvert, jadi dia oke-oke aja ketika orang gak pada notice keberadaan dia. Tapi ketika dia dapat banyak momen dimana dia dinotis orang-orang gara-gara temenan sama Kubo yang famous dan pinter, dia ngerasa hidup dia jadi lebih berwarna. Aku suka anime ini karena ringan dan relate dengan kehidupan sehari-hari. Recommended buat kamu yang lagi nyari anime dengan genre yang ringan-ringan aja. Gimana jadinya ketika dua orang pendiam bersatu? Ini anime banyak momen kocak dan miskomunikasi. Jadi ada satu cewek namanya Aharen. Dia ini kalau ngomong volumenya satu doang, bisik-bisik tetangga. Lalu ada satu cowok teman sebelah bangku dia namanya Raido. Raido ini gak bermaksud jadi pendiam, tapi karena badannya yang gede dan wajah yang gak ada ekspresi, orang-orang jadi agak segan temenan sama dia. Singkat cerita, Aharen sama Raido nyoba buat temenan karena bangkunya sebelahan. Dan mereka sama-sama gak punya bakat dalam berkomunikasi dengan banyak orang. Tapi karena yang satu bisik-bisik dan yang satu lagi gak punya ekspresi, sering banget terjadi salah paham. Contohnya ketika Aharen datang ke sekolah dengan keadaan babak belur. Raido ngiranya Aharen abis berantem sama preman. Tapi nyatanya mata Aharen tuh lagi sakit, jadi dia nabrak-nabrak tiang dan tembok gitu gak kelihatan. Itu nabrak-nabrak sepanjang jalan sampai ke sekolah, sampai akhirnya dia babak belur. Itu baru satu kejadian aja, dan tiap episodenya tuh ada aja kejadiannya. Tapi ending anime ini tuh heartwarming banget, cocok buat nemenin hari-hari mumet kalian. Anime ini katanya di-ban hampir di seluruh negara, bahkan di negara asalnya sendiri. Ceritanya ada anak kecil cewek namanya Midori. Dia hidupnya kasihan banget karena cuma tinggal sama ibunya yang sakit. Kerjaan Midori cuma jualan bunga gitu ke kota. Ketika pulang jualan, dia nemuin ibunya yang udah meninggal dan sorry banget membusuk digigitin tikus. Setelah ibunya meninggal, Midori gak punya siapa-siapa. Apesnya dia ketemu om-om dan dia dijual ke sirkus buat disuruh-suruh. Yang rada ganggu di sini tuh begitu Midori datang, langsung dilecehin sama para pemain sirkus yang cacat. Sejak saat itu hidup Midori jadi ancur banget. Dia seolah-olah jadi budak bagi para pemain sirkus yang ada di sana. By the way, Midori gak bisa kabur karena tiap kabur selalu ketangkap lagi. Ada salah satu karakter pemain sirkus yang persis banget Agus Cabul. Dia dibikin fan art kayak ganteng banget di Pinterest, padahal di animenya gak gitu. Di balik perban sebadan-badan itu ada penyakit kulit yang sama sekali gak ada bayangan kalau di dalamnya itu bakal terbungkus cowok ganteng. Endingnya gak bahagia ya, jelas dari awal karena si MC ini emang dibuat untuk dibully sama autornya. Setelah aku tonton ternyata wajar aja di-ban karena selain visualnya yang bikin sakit mata, ceritanya juga disturbing. Nyesel nonton anime ini, nyesel kenapa gak dari dulu. Ini anime pertama yang bisa bikin aku nangis saking bagusnya. Ceritanya ada anak sekolah cowok namanya Light Yagami. Dia nemu sebuah buku di halaman sekolah. Uniknya cuma dia doang yang bisa lihat buku itu. Buku itu ternyata milik Shinigami atau dewa kematian yang namanya Ryuk. Ryuk ini lagi gabut, jadi dia nyoba buat jatuhin bukunya ke dunia manusia. Singkat cerita, Yagami pakai buku itu untuk nulis nama-nama penjahat. Para penjahat itu kebanyakan kena serangan jantung tiba-tiba. Warga sipil cinta banget sama dia tanpa tahu identitas asli Yagami itu siapa. Sampai
sampai-sampai warga bikin website yang namanya Kira buat menghargai apa yang dilakuin sama Yagami. Tapi di sisi lain ada detektif swasta yang namanya L, berusaha buat nangkap si pelaku yang bikin penjahat tiba-tiba mati begitu aja. Karena itu dianggap gak etis dan menyalahi hak asasi manusia. Yang bikin aku suka anime ini tuh di sini gak ada penggambaran karakter yang baik dan jahat. Karakternya itu bener-bener manusiawi banget, yang bisa berbuat baik, bisa juga berbuat jahat. Karakter pendukungnya pun semuanya keren banget, gak ada yang dibuat hanya untuk memperpanjang episode. Dan yang bikin aku kagum itu kejeniusan mereka berdua. Tapi di akhir episode, kejeniusan mereka berdua juga yang membawa mereka pada akhir yang bikin aku nangis. Dulu waktu kecil aku sering lihat FTV. Kan ada tuh adegan dimana pemerannya ngomong dalam hati tapi kedengeran keluar. Nah aku mikir kalau suara hati bisa kedengeran kayak gitu ngeri juga ya. Nah ternyata di anime ini ada. Ceritanya ada cowok namanya Yokodera Youto. Dia ini isi pikirannya mesum bener. Kebayangkan kalau dia lagi berhadapan sama cewek cantik, isi pikiran dia apa. Terus ada juga karakter cewek namanya Tsutsukaku Tsukiko. Dia anaknya ekspresif banget kayak alay gitu. Suatu hari mereka berharap sama patung kucing yang katanya bisa mengabulkan permintaan apapun. Youto minta supaya pikiran mesumnya dihilangkan, sementara Tsukiko minta supaya dia gak terlalu ekspresif supaya terlihat lebih dewasa. Akhirnya harapan mereka terkabul, tapi karena doanya gak lengkap, yang terjadi malah kocak banget. Youto pikiran mesumnya memang hilang, tapi berubah jadi gak punya pikiran alias gak bisa ngomong dalam hati lagi. Apapun yang ada di pikirannya bakal keluar lewat omongan. Kebayang dong dengan isi pikiran mesumnya dia bakal gimana. Lalu Tsukiko yang minta jadi lebih kalem malah ekspresinya hilang sepenuhnya. Bahkan ketika dikelitikin pun dia gak bisa ketawa sama sekali. Kasian banget. Judulnya Hentai Oujito Warawanai Neko. Agak absurd, tapi aslinya gak ada adegan dewasa kok. Anime ini memiliki alur yang sangat membahagiakan. Ceritanya, ada seorang anak cowok bernama Yuzuru Otonashi. Dia masuk ke dunia afterlife. Ini bukan isekai ya, tapi sejenis tempat bagi jiwa-jiwa yang bakal bereinkarnasi. Lalu dia ketemu sama Yuri Nakamura atau Yuripe. Dia pemimpin kelompok SSS atau Shinda Sekai Sensen, yang artinya tim pemberontak lah. Penghuni dunia itu juga. Kenapa tim SSS ini memberontak? Karena di kehidupan sebelumnya mereka mengalami hal-hal tragis. Jadi mereka gak mau gitu kalau harus menghilang dari dunia itu. Terus ada satu cewek yang mereka sebut Tenshi. Para anggota SSS ini percaya si Tenshi itu wakil dari Tuhan yang udah merusak kehidupan mereka. Makanya mereka mencoba ngelawan si Tenshi ini, tapi si Tenshi ini immortal. Setelah Yuzuru kenal sama Tenshi, akhirnya Yuzuru lebih berpihak ke Tenshi daripada kelompok SSS ini. Yang hidupnya kerasa flat mungkin bisa mengisi kenangan hidup kalian dengan anime ini. Judulnya Angel Beats.